Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Titi Haryanti, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Peramalan. Yang saya hormati pula teman-teman program studi manajemen angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dengan nomor induk mahasiswa 201902080005 dari program studi manajemen Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dalam rangka mengikuti ujian tengah semester melalui sistem pembelajaran daring, izinkanlah saya untuk memaparkan materi dengan pokok bahasan peran peramalan dalam perencanaan strategis maupun dalam proses penjualan, dengan sub pokok bahasan peran peramalan dalam perencanaan strategis dan peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Sebelum kita ke sub pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis atau strategic plan merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ada dua alasan pentingnya perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil. Yang kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Perencanaan strategi dapat menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan. Hal ini disebabkan karena 1. Perencanaan strategis merupakan tipe perencanaan yang terpenting. 2. Melakukan perencanaan strategis berarti menetapkan misi organisasi secara jelas. Yang ketiga, perencanaan strategi memungkinkan manajer mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya. Untuk sub pokok pembahasan yang pertama yaitu peran peramalan dalam perencanaan strategis. Pada umumnya, peramalan digunakan untuk memprediksi sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi berdasarkan sejumlah asumsi. Misalnya, kondisi permintaan, penjualan, arus gas, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Selain itu, peramalan juga digunakan untuk menetapkan target, termasuk di dalamnya penetapan strategi untuk mencapai target tersebut. Peramalan perusahaan menggambarkan apa yang terjadi sementara rencana didasarkan pada gagasan dengan mengambil tindakan pada saat ini. Pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hasil akhir yang diharapkan. Dalam melakukan peramalan lingkungan bisnis, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah 1. Mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. 2. Mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. 3. Mengintegrasikan hasil peramalan dalam perencanaan strategis. Kemampuan tersebut hanya dapat dicapai apabila perusahaan mampu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis sehingga dapat tercipta peluang-peluang baru serta mampu beradaptasi terhadap perubahan. Singkatnya, accurate forecasting of change elements in the environment is an essential part of strategic management, menurut Pierce dan Robinson 141. Langkah-langkah dalam melakukan peramalan bisnis di lingkungan bisnis. 1. Mengidentifikasi variabel lingkungan yang penting bagi perusahaan. Dalam hal ini, kondisi lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi variabel penting seperti tenaga kerja, waktu, dan dana. Kemudian berikutnya, mengevaluasi dan memilih berbagai metode peramalan yang tersedia. Untuk metode peramalannya sendiri, ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang selanjutnya, mengintegrasikan hasil peramalan dalam perencanaan strategi. Hasil peramalan akan memberikan pandangan terhadap perusahaan mengenai kesempatan agar bisa dimanfaatkan dan agar dapat mengantisipasi adanya ancaman dari pesaing. Ada beberapa strategi yang perlu diramalkan. Yang pertama yaitu persaingan perusahaan dalam satu industri. Kemudian yang kedua, kondisi perekonomian. 3. Demografi. 4. Ekologi. 5. Politik. 6. Teknologi.
7. Masuknya pesaing baru. 8. Produk substitusi. 9. Posisi tawar-menawar pemasok. 10. Pasar tenaga kerja. 11. Posisi tawar-menawar pembeli. 12. Posisi kompetitif. 13. Profil konsumen dan perubahan pasar. 14. Hubungan dengan pemasok. 15. Kreditor. 16. Persaingan perusahaan dalam satu industri. 17. Posisi kompetitif. Dan 18. Hubungan dengan pemasok. Dalam mengintegrasikan hasil ramalan dengan perencanaan strategis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hasil ramalan harus mendapatkan dukungan dari manajemen puncak dan harus didistribusikan kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang kedua, hasil ramalan harus disajikan dalam unit tepat. Yang ketiga, kecenderungan musiman dari hasil ramalan perlu disajikan secara eksplisit. Yang keempat, dalam menyajikan hasil ramalan perlu dimasukkan pula kondisi best case dan worst case. Yang kelima, dalam menyajikan hasil ramalan perlu dimasukkan secara eksplisit asumsi-asumsi di balik hasil ramalan. Yang keenam, hasil ramalan harus disajikan dalam format yang mudah dimengerti. Nah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu peran peramalan penjualan dalam perencanaan strategis. Hasil peramalan lingkungan bisnis perusahaan mempunyai implikasi pada peramalan penjualan serta hampir semua bagian perusahaan membutuhkan hasil dari peramalan penjualan. Karena peramalan penjualan merupakan strategis yang paling tepat pada sebuah perusahaan dalam menentukan peramalan penjualan. Peramalan penjualan jangka panjang dapat menentukan 1. Keputusan pengembangan produk baru. 2. Penambahan lini produk. 3. Keputusan untuk mengurangi jumlah produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Ramalan penjualan jangka panjang juga menentukan dalam proses 1. Penganggaran modal. 2. Pembukaan daerah pemasaran baru. 3. Pengambil alihan perusahaan lain. 4. Pengembangan saluran distribusi baru. 5. Keputusan strategis lainnya. Untuk slide yang berikutnya, ada faktor pertimbangan dalam peramalan penjualan. 5 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja penjualan, yaitu 1. Perubahan selera konsumen. 2. Perubahan teknologi. 3. Perubahan perilaku belanja. 4. Kondisi perekonomian seperti pertumbuhan, ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Yang kelima, dinamika persaingan termasuk strategi persaingan. Untuk kesimpulannya, hampir semua perusahaan membutuhkan yang namanya peramalan, baik dalam perencanaan maupun dalam penjualan. Maka dari itu, hasil dari peramalan menjadi hal yang penting dalam mengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.